Hai guys, gue Dini, gue barista di Australia, lebih tepatnya di Canberra. Gue kerja di Australia menggunakan Working Holiday Visa. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang Working Holiday Visa, kerja barista di Australia maupun practice latte art at home, you can follow my channel by subscribe. Dengan itu gue akan kasih info yang update ke kalian. Hari ini gue akan share tentang 5 tips untuk bisa kerja jadi barista di Australia. Stay tuned! Tips yang pertama adalah Working Holiday Visa. Untuk bisa kerja secara legal di Australia, kalian butuh visa. Dan visa yang gue rekomendasiin untuk kerja sebagai barista adalah Working Holiday Visa. Karena dengan menggunakan visa ini, kalian bisa kerja dan berlibur di Australia selama 1 tahun tanpa batasan waktu kerja. Kalau kalian menggunakan student visa, kalian punya batasan waktu kerja yaitu 20 jam dalam 1 minggu. Selain itu, kalau kalian menggunakan visa ini, kalian juga bisa memperpanjang visa ini menjadi 2 tahun bahkan sampai 3 tahun bekerja di Australia. Untuk persyaratan dari Working Holiday Visa, gue taruh linknya di description box di bawah. Kalau kalian udah baca-baca persyaratannya dan kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini dan gue akan coba untuk menjawabnya kalau gue tahu. Dan kalau misalnya penjelasannya panjang, gue akan buat video tentang itu. Langsung ke tips yang kedua, kerja part-time di cafe. Kenapa penting untuk kerja part-time di cafe? Karena yang pertama, kalian perlu familiar dengan menggunakan mesin espresso komersial. Karena di sini kebanyakan kopi yang dijual adalah espresso base. Jadi penting banget untuk tahu gimana cara membuat kopi menggunakan mesin espresso komersial. Dan selain itu, kalau kalian kursus untuk jadi barista itu bayarnya mahal di Indonesia maupun di Australia. Jadi lebih baik lebih hemat itu kerja di cafe dan kalian pun digaji dan kalian dapat pengalaman dan juga knowledge. Itu tips yang ketiga. Tips yang ketiga, tahu jenis-jenis kopi di Australia. Jadi kalau di sini kalian misalnya dipanggil interview, kalian akan setelah interview itu kalian ada trial. Trial itu apa? Jadi kalian biasanya diminta untuk membuat kopi. Biasanya sih yang diminta adalah flat white, cappuccino maupun piccolo. 3 jenis kopi ini. Lanjut ke tips yang keempat, latte art. Nah, kalau kalian punya waktu luang juga di rumah maupun pada saat kalian kerja part-time di cafe, kalian bisa latihan latte art. Karena di sini itu kalau kalian pengen atau ngelamar kerja di cafe-cafe yang ada dine-in-nya, itu latte art penting banget karena biasanya di lowongan kerjanya ditulis dicari barista yang bisa buat latte art. Setidaknya 3 desain dasar, yaitu heart, tulip maupun rosetta. Selain di cafe juga kalian bisa practice latte art at home. Jadi practice latte art at home, kalian nggak perlu fancy equipment kayak espresso machine. Kalian bisa buat practice latte art menggunakan French press. Nah, gue punya beberapa video tentang practice latte art menggunakan French press di rumah. Jadi kalau kalian pengen practice latte art at home, kalian bisa cek video gue yang lain tentang practice latte art at home. Gue akan link salah satunya di atas. Oke? Oh iya, kalau kalian ngelamar di cafe yang take away, dimana take away itu biasa dilihat nggak ada kursi dan meja, ataupun mejanya itu cuma 2, itu biasanya kebanyakan kopi yang dijual adalah take away. Skill yang paling penting di situ adalah kecepatan membuat kopi. Selain kualitas itu udah pasti. Tapi kalau di sini latte art tidak terlalu penting, tapi kecepatan membuat kopi adalah yang paling penting. Oke, jadi ingat, kalian apply di mana kafenya, itu cafe dine-in atau cafe takeaway. Yang kelima, kalian perlu tahu taking order coffee conversation. Jadi soalnya ada yang nanya gue,
perlu nggak sih bahasa Inggris yang bagus kalau pengen kerja barista di Australia? Kalau menurut gue nggak perlu bagus-bagus banget, karena kalau kalian pun ambil working holiday visa, persyaratan bahasa Inggrisnya kalian punya IELTS minimal 4. Kalau kalian punya IELTS minimal 4, itu kalian udah bisa kerja dengan working holiday visa di Australia. Tapi untuk kerja sebagai barista, gue saranin untuk kalian belajar conversation, cara memesan kopi di Australia. Dengan itu kalian bisa berkomunikasi dengan customer dengan baik, jadi kalian nggak salah buat kopinya. Ada beberapa coffee order juga yang agak ribet, kayak contohnya saya lo kerja di till dan lo akan bilang kayak, how can I help you, are you ready to order, what would you like to order, something like that. Terus customernya misalnya mesen kayak small long black with dash of milk and 2 sugar, and can you add a little bit cold water after that on top of that so I can drink it like immediately, something like that. Jadi kalian perlu tahu biasanya dibilang size of the coffee, like small, medium, large. Kemudian kopinya long black or flat white or cappuccino. Dan kalau misalnya milk, coffee-nya dengan milk, itu biasanya dibilang jenis milknya, yaitu bisa skim milk, full cream, almond, soy milk, lactose free. Itu yang biasa milk ini gunain di sini. Dan kalau mereka pengen sugar, ya ada beberapa jenis sugar di sini. Raw sugar, brown sugar, sugar, and sweetener. Jadi kalian perlu penting juga untuk tahu itu. Dan ada juga yang pengen kafenya extra hot, ada yang pengen kafenya weak. Jadi untuk large just single shot, normalnya itu double shot. Ada yang pengen strong, biasanya bilang small double shot, something like that. Jadi agak ribet, tapi kalau kalian tahu basicnya, kalian akan ngerti dengan apa yang customer minta gitu ya. Gue juga akan buat video tentang coffee order in Australia. So gue udah buat videonya, gue akan link di atas, oke? And oh ya, info. Oke, itu 5 tips dari gue. Dan sebelum gue akhirin video ini, gue akan mau kasih info ke kalian. Kalau kalian pengen apply kerja barista di Australia, penting banget untuk kalian udah punya visa dulu. Jadi kalian jadi alurnya itu kalian apply visa dulu, jadi dapat visa dulu, kemudian kalian ke Australia, kemudian bisa apply online ataupun langsung bagian CV ke cafe maupun tempat kerja yang lain. Kenapa perlu ada di Australia dulu dan punya visa? Karena biasanya owner cafe mereka butuh pekerja yang immediate start. Dia butuh barista yang bisa kerja dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Jadi kalian perlu ada di Australia. Gimana cara mereka ngeceknya? Dari CV kalian. Jadi CV itu perlu ada nomor telepon. Jadi nomor telepon Australia dan address kalian itu biasanya dicocokin sama mereka. Kalau misalnya mereka punya cafe kayak di Canberra dan CV kalian di Queensland, mereka akan mungkin consider untuk interview kalian karena kalian berada di tempat yang jauh. Apalagi kalau kalian di Indonesia nggak punya address Australia dengan state yang sama dengan cafe. Jadi gitu untuk alurnya untuk bisa ngelamar kerja barista di Australia. Jadi semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian. Okay, see you in my next video. Please like or subscribe if you find this video useful for you. And yeah, let's see you in my next video. Thank you for watching. Bye.